Salam kenal semuanya, kami dari kelompok 1, kelas Kewarganegaraan 31, Institut Teknologi 10 November, semester 1 tahun 2020 akan membawakan hasil diskusi kami berkaitan dengan identitas nasional. Sebelumnya, biarkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Fajar Kananda AW dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010201189. Saya Syahrul Hanafi, NRP 5016201029 dari Departemen Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Kusma Larasati, NRP 5029200102 dari Departemen Desain Interior. Nama saya Diana Surya, NRP 5016201124 dari Departemen Teknik Geomatika. Nama saya Rasidi Diva Afrizal, NRP 5010201002 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Baik, untuk mempersingkat waktu, biarkanlah saya, Gede Fajar Kananda, akan memulai pembahasan ini dengan menjelaskan konsep identitas nasional. Jika kita ingin membahas terkait identitas nasional, maka kita harus memahami baik dari segi etimologi dan juga segi filosofis dari konsep identitas nasional. Jika kita membahas etimologi identitas nasional, tentunya kita akan membahas terkait asal kata dan pengertian kata. Jika kita membahas frasa identitas nasional, maka frasa ini terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan juga nasional. Kata identitas, jika kita mengutip dari Holt dan Abraham dalam bukunya Social Identification, A Social Psychology of Intergroup Relation and Group Process, maka identitas memiliki pengertian people concept of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others. Atau jika diterjemahkan adalah konsep orang-orang terkait siapa mereka, orang seperti apa mereka, dan bagaimana mereka saling berhubungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok yang dapat membedakan mereka dengan orang atau kelompok orang lainnya. Selanjutnya, jika kita membahas kata nasional berdasarkan definisi Cambridge Dictionary, maka kata nasional memiliki arti relating to or typical of a whole country and its people, rather than to part of their country or to other countries, yang dimana secara harfiah berarti berkaitan dengan keseluruhan negara dan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri dan meliputi suatu bangsa. Sehingga, dengan kita memahami kedua pengertian kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, identitas nasional berarti bagaimana suatu bangsa mengidentifikasikan dirinya dan membedakan dirinya dari bangsa lain. Jika kita membicarakan secara filosofi identitas nasional, kita dapat melihat pendapat dari William Bloom dalam bukunya Personal Identity, National Identity, and International Relation, di mana dalam buku tersebut dia mendefinisikan identitas nasional sebagai condition in which a mass of people have made the same identification with national symbol and have internalized the symbol of the nation. Yang dimana berarti identitas nasional adalah kondisi di mana orang dalam jumlah besar memiliki identifikasi yang sama terhadap suatu simbol nasional dan telah menginternalisasi simbol tersebut. Contohnya, orang Indonesia akan mengidentifikasikan bendera merah putih dengan dirinya karena merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Kemudian, jika kita membahas tentang identitas nasional Indonesia, kita harus bertanya, apa yang menjadi kesamaan atau penanda yang dapat menyamakan orang-orang dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama yang tinggal di Indonesia ke dalam satu identitas bangsa Indonesia? Kita dapat melihat pertama dari pengertian Sudarsono. Jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya, yang dimana beliau menekankan bahwa jati diri tidak hanya hal yang bersifat fisik, tetapi lebih kepada karakter, pandangan hidup, dan siapa diri Anda sebenarnya. Kemudian, menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Berdasarkan dua pengertian ini, kita sudah dapat mengetahui apa identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia tidak lain tidak bukan adalah Pancasila, yang dimana merupakan pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, dan landasan atau dasar negara. Pancasila telah memenuhi ketiga unsur dari jati diri, yaitu kepribadian,
karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan semua warga Indonesia harus berkepribadian Pancasila. Yang kedua adalah identitas karena merupakan intisari dari nilai luhur masyarakat yang telah lama tinggal di Indonesia. Yang ketiga adalah keunikan, yaitu tidak ada negara lain yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara atau identitas nasionalnya. Kemudian, jika kita hubungkan dengan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia bukanlah suatu bangsa yang dicirikan dengan identitas fisik, agama, atau ras, tapi kepada kesamaan nasib, dan juga kesamaan pandangan hidup, pedoman hidup, dan kepribadian, yaitu Pancasila. Seperti yang disebutkan Profesor Kalean, yang dimana Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau lebih tepatnya disebut sebagai jati diri bangsa. Sehingga dapat kita konklusi bahwa yang menyamakan masyarakat Indonesia dari berbagai macam suku, ras, dan agama adalah Pancasila, yaitu pandangan hidup mereka, cara hidup mereka, pola pikir, yang dimana semua berdasar atas Pancasila itu. Kemudian kita akan membahas terkait urgensi identitas nasional. Apa yang menjadikan identitas nasional menjadi penting? Kita akan mengetahuinya ketika kita sudah menjawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Kemudian, bolehkah kita meniru identitas orang lain? Apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Kemudian, apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai suatu bangsa? Dan yang terakhir adalah, apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang? Mengapa perlu identitas nasional? Jika kita mengutip dari Journal of Democracy, maka identitas nasional bertujuan untuk meningkatkan keamanan fisik, kemudian mendorong good governance, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan di antara masyarakat atau rakyat, dan juga meningkatkan dukungan terhadap social safety nets. Dan yang terakhir adalah mewujudkan demokrasi liberal. Bolehkah meniru identitas nasional bangsa lain? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena akan menghilangkan tujuan dan manfaat yang diberikan oleh identitas nasional sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Contoh dari meniru identitas nasional adalah yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi Suci atau Holy Roman Empire, di mana mereka bukanlah orang Romawi tapi orang Jerman dan berusaha mengkopi identitas dari Kekaisaran Romawi. Apa yang kemudian hasilnya? Hasilnya adalah Kekaisaran Romawi Suci sering mengalami perang saudara dan kemudian akhirnya runtuh di bawah serangan dari musuh luar. Kemudian apakah bangsa Indonesia telah berhasil menjadi pemersatu bangsa? Dapat saya katakan iya. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia telah berhasil menjembatani berbagai macam bahasa daerah yang hampir 300 lebih jumlahnya di Indonesia, sehingga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga kesamaan dalam bahasa menjadi suatu pemersatu bangsa. Kemudian, apakah dalam kurun waktu tertentu suatu identitas nasional bisa hilang? Tentu saja bisa. Contohnya adalah Uni Soviet, di mana identitas nasional mereka bergantung pada ekonomi, yang di mana ekonomi pada berjalannya waktu akan mengalami perubahan, sehingga sistem ekonomi mereka yang komunis ketika seiring dengan berjalannya waktu menjadi tidak relevan, sehingga identitas nasional mereka hilang. Yang ketika identitas nasional ini hilang, maka negara Uni Soviet pun bubar pada 1991. Kemudian bagaimana jika identitas nasional tersebut hilang? Yang terjadi pertama adalah akan terjadi ketidakstabilan masyarakat, kemudian adanya gerakan-gerakan separatis, dan yang kasus paling parah akan terjadi perang saudara seperti yang terjadi di Yugoslavia, di mana ketika presiden mereka, Joseph Broz Tito, yang merupakan identitas nasional mereka meninggal, terjadi perang saudara di Yugoslavia, yang dimana pada akhirnya berujung pada disolusi atau bubarnya negara Yugoslavia. Jadi, jika kita dapat simpulkan dari penjelasan-penjelasan ini, urgensi dari identitas nasional adalah untuk mempertahankan suatu bangsa, adalah untuk memersatukan suatu bangsa, yang dimana pada akhirnya dengan bangsa itu bersatu, maka bangsa itu akan menjadi kuat dan dapat bertahan dengan perubahan zaman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya identitas nasional. Mengapa perlu identitas nasional? Nah, negara kita ini adalah negara yang majemuk. Maksudnya adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan etnik. Berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, dan setiap suku bangsa pastilah memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Banyaknya perbedaan bisa menjadi faktor timbulnya perpecahan di negara ini. Untuk itu diperlukanlah suatu identitas yang bisa mencakup semua perbedaan di atas. Kata mencakup ini maksudnya adalah bisa digunakan oleh semua suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi gini, misalkan ada orang Jawa, kalau ditanya dia itu siapa, dia tidak lagi menjawab kalau dia itu adalah orang Jawa, melainkan dia itu adalah orang Indonesia. Jadi kalau ada kata Indonesia, itu berarti sudah meliputi suku-suku yang ada di dalamnya. Jadi intinya, identitas nasional itu diperlukan untuk menjadi pemersatu bangsa. Dengan begitu, perbedaan bukan lagi menjadi alasan timbulnya perpecahan, melainkan menjadi pendorong timbulnya persatuan. Selanjutnya, sumber historis timbulnya identitas nasional. Sumber historis artinya adalah sumber sejarah yang memicu tumbuhnya identitas nasional. Di Indonesia sendiri, faktor timbulnya identitas nasional berasal dari kesadaran sebagai negara yang sedang dijajah. Kemudian, dari sana itulah muncullah keinginan untuk bangkit dan membentuk bangsa sendiri, bangsa yang bebas dan tidak terikat oleh bangsa lainnya. Sumber sosiologis identitas nasional. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Identitas nasional telah terbentuk dalam 1. Proses interaksi, 2. Komunikasi, 3. Persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan, yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Sumarno Sudarso telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Sedangkan dengan identitas nasional, ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa sebaiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas dari individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Sumber politik identitas nasional. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi 1. Bendera negara sang merah putih, 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, 3. Lambang negara Garuda Pancasila, dan 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam undang-undang maupun peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi Wawasan Nusantara. Dan 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena 1. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada agama. Faktor dan nilai agama menjadi hal pertama yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan identitas nasional. Agama sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional karena dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadikan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan ketuhanan. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang sampai saat ini diakui, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia dikenal sebagai negara agama di mana Muslim sebagai pemeluk Islam menjadi populasi penduduk terbesar. Agama merupakan bagian dari unsur-unsur identitas nasional. Yang kedua, ada kebudayaan. Seperti dalam penjelasan definisinya, identitas nasional terbentuk dari kumpulan budaya berbeda yang bersatu. Atas dasar tersebut, kebudayaan menjadi salah satu faktor dari pembentuk identitas nasional yang perlu diperhatikan. Dengan adanya berbagai macam kebudayaan berkembang di setiap wilayah NKRI, menjadikannya sebagai salah satu faktor penting dalam proses pembentukan identitas nasional. Dengan banyaknya kebudayaan yang berkembang dan tumbuh di setiap wilayah tersebut, menjadikannya salah satu identitas dan jati diri tersendiri bagi bangsa Indonesia yang tertuang dalam peran-peran identitas nasional. Yang ketiga ada suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa yang memiliki bahasa hingga budaya tersendiri tersebut perlu untuk diperhatikan sebagai salah satu faktor untuk membentuk identitas nasional Indonesia. Secara definisi, suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat askriptif dan sudah terbawa sejak lahir. Melalui suku bangsa yang beragam tersebut, ada banyak budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yang keempat ada bahasa. Dalam setiap suku, tentu minimal ada satu bahasa daerah yang menjadi identitas dan karakteristik dari suku tersebut, seperti contohnya
bahasa Sunda untuk suku Sunda, atau misalnya juga bahasa Jawa untuk suku Jawa, dan sebagainya. Bahasa sebagai unsur atau faktor pembentuk identitas nasional menjadi simbol atau lambang verbal yang digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi utama. Dan ada faktor lainnya. Faktor lain yang juga dapat menjadi pembentuk identitas nasional diantara seperti sifat dan perilaku pemimpin bangsanya, solidaritas sosial warga negara, sikap kecintaan terhadap suku bangsa yang dalam istilah disebut primordialisme, dan sejarah dari bangsa itu sendiri. Faktor pembentuk ini perlu diperhatikan agar peran-peran identitas nasional dapat terwujud. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, tetapi bangsa Indonesia disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah dan putih memiliki artinya sendiri. Merah yang artinya berani dan putih artinya suci. Yang ketiga ada lagu kebangsaan. Lagu Indonesia pertama kali dimainkan pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh W.R. Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, W.R. Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada UUD 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Yang kelima ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme, tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman, demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme. Yang keenam ada dasar falsafah bangsa negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada hakikatnya, pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Undang-undang dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Dinamika identitas nasional. Yang pertama, nilai-nilai luhur dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Leluhur kita telah menanamkan nilai-nilai baik pada generasi-generasi selanjutnya hingga masa sekarang. Pada masa proklamasi, para founding father kita bersama generasi muda, generasi tua saling bahu-membahu, bergotong royong dalam menyiapkan proklamasi Indonesia sampai Indonesia merdeka sampai saat ini. Tapi pada zaman sekarang, para generasi muda
memiliki semangat yang rendah dalam bergotong royong, dan kepedulian dan kesantunan mereka juga mulai hilang juga. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini juga tidak jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur kita, bahkan hingga leluhur zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa sekarang banyak sekali penyimpangan sila Pancasila, nilai-nilai sila Pancasila itu sendiri. Saya beri satu contoh di sila pertama. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku agnostik dan ateisme. Mereka tidak mempercayai kehidupan, tidak mempercayai keberadaan dan kekuasaan Tuhan maupun keberadaan agama itu sendiri. Itu merupakan penyimpangan terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengharuskan para rakyat Indonesia mempercayai Tuhan. Lalu di sila yang sama pula ada fanatisme yang sangat keras terhadap agama, hingga mereka melupakan esensi keberagaman itu sendiri. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme. Pada masa proklamasi, nasionalisme kita mencapai masa puncak-puncaknya. Karena itu, ungkapan rasa sukacita kita terhadap lamanya perjuangan terhadap penjajah yang kita rayakan dalam tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi lama-kelamaan rasa nasionalisme pun mulai memudar di saat melawan Belanda lagi di agresi militer, lalu melawan adanya Partai Komunis Indonesia. Tapi di masa sekarang, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai turun. Rasa nasionalisme itu mulai muncul ketika kita menghadapi ancaman saja. Contohnya saat Malaysia ingin mengklaim batik, pemerintah langsung menerapkan peraturan ASN harus memakai batik tiap hari Rabu. Lalu ketika pulau kita ingin diklaim juga, apakah rasa nasionalisme kita hanya muncul saat ada ancaman saja? Harusnya pada masa-masa seperti ini rasa nasionalisme kita muncul sehingga kita dapat bersatu dan membuat Indonesia lebih maju lagi. Yang keempat adalah effort terhadap produk asing. Produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa lain, baik itu produk konsumsi maupun produk hiburan, memang terkesan bagus karena mereka memiliki teknologi yang maju dan juga SDM yang unggul. Tetapi misal kita menyukai suatu produk itu, boleh kita menyukai, tapi kita tidak boleh sampai menuhankan, dalam arti kita menyukai, kita menjadi fans suatu produk tersebut ataupun misal lagu, kita tidak boleh menuhankan hal tersebut sampai ada pertengkaran antara fans-fansnya. Seharusnya kita mendukung produk-produk hasil SDM Indonesia sendiri, karena jika kita tidak mendukungnya, bagaimana mereka bisa bersaing dengan produk-produk asing? Memang agak tertinggal, cuma harusnya kan kita dukung agar bisa bersaing nantinya di masa depan. Selanjutnya, tantangan identitas nasional. Yang pertama, dari internal, yaitu intoleransi antar suku, ras, dan agama. Di masa sekarang banyak terjadi kejadian-kejadian intoleransi terhadap suku, ras, dan agama yang berbeda. Contohnya di intoleransi terhadap agama, seperti yang di atas tadi saya contohkan,
fanatisme terhadap agama, sehingga kita melupakan bahwa di Indonesia ini terdapat agama lain, dan mereka berbuat yang tidak pada agama lain itu. Seharusnya kan kita menyebarkan kedamaian gitu antar umat beragama, sehingga kita beribadah dengan tenang dan bisa mendapat pahala kita masing-masing. Lalu contohnya, intoleransi pada suku, contohnya kita rasis terhadap teman-teman kita yang baru itu, yang dari mungkin dari timur atau dari mana. Seharusnya ketika kita kuliah online begini kan juga kita harus saling membantu gitu agar sama-sama maju. Yang kedua, upaya pecah belah dari oknum-oknum ya ini juga bisa dari eksternal juga ya, dari bangsa lain. Tapi dari bangsa kita sendiri, contohnya saat kemarin Omnibus Law keluar, banyak hoax yang berpotensi memecah belah kita juga gitu ya. Dan juga upaya-upaya pemisahan diri gitu dari Indonesia dan di Gerakan Aceh Merdeka ataupun Papua Merdeka gitu. Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai Pancasila. Ya, ini juga termasuk tantangan karena semakin hari adanya globalisasi, nilai-nilai Pancasila juga makin ikut luntur. Lalu tantangan eksternal, ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Ideologi asing yang masuk ke Indonesia contohnya seperti kapitalisme, komunisme, atau ideologi yang lain. Memang dalam satu ideologi ada kebaikan dan juga ada keburukan juga. Hal-hal yang baik bisa kita contoh selama tidak menyimpang dari nilai Pancasila. Tapi kita juga tetap harus menyaring, jangan langsung semuanya kita terima, kita lakukan seperti itu. Yang kedua, budaya asing yang masuk ke Indonesia. Memang budaya seharusnya merupakan dari budaya kan artinya akal. Budaya yang baik juga kita bisa contoh. Seperti di luar negeri budaya antrinya sangat diterapkan gitu. Di Indonesia antri saja bisa serobot. Nah itu bisa kita contoh. Dan budaya-budaya yang negatif harus kita tolak gitu. Contohnya budaya konsumtif, budaya individualis seperti itu. Yang ketiga, kepentingan asing yang ingin menguasai Indonesia. Contohnya dalam saat ini Amerika sedang ada perang dagang dengan China. Ya, mungkin kepentingan mereka juga bisa masuk ke Indonesia dan mengganggu stabilitas Indonesia dan juga identitas nasional kita. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan sekian dan terima kasih.